kamera siapin. Mas Hendro kan wah keras juga ya. Gua bacok nih. Bilang gitu. Dia keluarin goloknya. Iya, gua bacok nih. Mas Hendro kan keras juga nih. Dan nggak mau ngalah. Si Kinar sudah mulai menunjukkan wujud aslinya. Dia itu nggak tahu ya, sebangsa jin, kayak macamnya siluman kayaknya. Kata lu mati, mati suri katanya lu. Masa iya? Nggak apa-apa, kecapean kali saya. Itu kan lu udah dibacain tuh sama merbot musola belakang. Masa iya? Wah, udah pada panik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi bersama gue Fahmi Bewok di Jembatan Hitam. Kali ini gue udah kedatangan narasumber yang ada di sebelah gue. Dia mau nyeritain tentang pengalamannya di Pulau Sempu. Tapi sebelum itu, untuk kalian para pelintas Jembatan Hitam, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share semua video ke teman-teman lu semua. Biar supaya kita dari tim Jembatan Hitam bersemangat lagi untuk upload videonya. Dan gak usah kelamaan lagi, langsung aja gue nyapa narasumber yang ada di sebelah gue. Halo Om, dengan siapa nih Om? Dengan Pak Kijo. Om Pakijo. Om Pakijo, apa kabar nih Om? Alhamdulillah sehat. Sibuk apaan aja nih Om? Ya sibuk dagang-dagang aja lah gitu ya. Iya, dagang ya. Om Pakijo punya lapak. Namanya apa Om? Lapaknya Om? Lapak kaki 5 outdoor. Lapak kaki 5 outdoor. Jangan lupa langsung dilihat di marketplace Om ya. Ada Om ya. Marketplace di Tokopedia, Shopee. Bukalapak masih ada Om? Masih ada Om. Bukalapak masih ada. Cuman Lazada doang nggak ya? Cuman Lazada doang nggak ada. Langsung aja kepoin ya kan. Oh iya Om, untuk kali ini gue pakai produk dari Avares nih Om. Iya kan? Keren. Iya kan? Produk dari Avares. Untuk kalian para pelintas Jembatan Hitam yang mau kaos yang kayak gue juga nih, ya kan, langsung aja komen terunik, komen tergokil, bakalan dapat satu kaos yang kayak begini. Dan jangan lupa untuk kalian para pelintas Jembatan Hitam, lihat juga produk dari Avares. Di situ juga banyak ada celana, kaos, dan yang lain-lain, ya kan. Om, kali ini mau cerita tentang apa nih Om? Ini kisah agak sedikit unik ya. Boleh tahu kisi-kisinya Om, apa nih Om? Ini kita kisah di sebuah pulau. Sebuah pulau. Iya, di Jawa Timur. Oke, para pelintas Jembatan Hitam yang mau dengar kisah Om Paki lebih lengkapnya lagi, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Gue mau jelasin awal kisah gue. Boleh tuh Om, langsung Awal aja Om. kisah kita dapat telepon waktu itu, pakai telepon gue pakai Asia. Tahun 2006. 2006 waktu itu ya, iya. Gue inget waktu itu 2006. Waktu itu gue tinggal di kawasan Bojonggede ya, di komplek Bambu Kuning ya gitu. Telepon udah berbunyi, udah sering tuh. Ya kan? Bahkan ada panggilan beberapa yang nggak terjawab gitu. Ya gue ngecek HP, handphone banyak banget nih, ya kan, yang masuk. Tapi nomornya bukan nomor Jakarta. Kalau dulu kan Asia kan Asia ada muncul gitu ya. Ada plusnya lah ya. Plus. Dan orang ini yang nelpon gue udah save namanya gitu saat itu. Tapi berhubung dia udah ganti wilayah, dulu kalau nggak salah pakai Gogo ya. Bener, kalau di luar kota. Ya udah gue mau nelpon juga pulsa, kayaknya gede nih, interlokal kan, jatuh dulu interlokal ya kan. Interlokal, kalau keluar kota ya. Iya, SLJJ lah, sambungan langsung jarak jauh ya gitu. Gak lama, nelpon lagi gitu kan, pas nelpon lagi, ya gua angkat nih, halo, waalaikumsalam ya kan. Wah nggak tahu nih, senior gue nih. Ya, ente juga kenal pas itu. Iya. Anak-anak gunung juga pada kenal gitu. Lah Jo, lu dari mana gitu? Wah, gua ada di Bogor Mas gitu. Wah Jo, gua ada di Malang Jo. Lu mau nyusul nggak? Nyusul ya ayo aja. Ini lagi kegiatan apa Mas? Wah, gua waktu itu 3 bulan yang lalu gua dapet tamu. Waktu itu kan dia sempat jadi pemandu juga tuh untuk ke pulau itu. Dapet tamu 2 orang ini dari mahasiswa salah satu di perguruan tinggi itu ya, di Jogja itu kan, yang perguruan tinggi negeri lah gitu. Dia survei lokasi di Sendang Biru waktu itu, ketemu Mas Hendro, dan Mas Hendro juga nganterin ke sana.
Ya singkat cerita, dia ingin menganalisis gitu, tentang pulau itu. Nah, kebenaran dia ini ada lomba riset nasional di kalangan anak-anak mahasiswa di Bali saat itu. Kalau boleh tahu tuh bulan kapan tuh, Om? Kalau bulannya gue lupa ya, tahunnya gue inget. Tahun ingat. Kalau pemberangkatan gue ingat waktu itu hari Senin. Ya, gue kan dapet itunya Minggu ya, dapet teleponnya Minggu. Iya. Seninnya gue berangkat tuh. Oh. Nah, dari inian kan gue panjang lebar tentang nerima telepon itu. Yo, gue ada riset nih. Lu mau ikut nggak gitu? Mana itu ke Malang? Ini gue dari Pulau Sempu nih. Ya kan, kalau lu mau inian, gue masih ada di rumah saudara gue di kawasan Wendit. Oh, Wendit itu kawasan Malang nih. Malang ya. Ya, yang seberangnya itu ada kolam renang bersih itu. Nah, sumber air bersih itu adanya di Wendit. Wendit. Ya, ada Ketumpang juga itu yang kalau kita mau ke Semeru Kita itu. Semeru. Pasti lintasin itu. Wendit ya? Ya, Wendit. Ya, Mas. Siap-siap aja gitu. Cuman ada transportnya nggak? Kayaknya sih ada nih. Oh. Gitu, kayaknya sih ada, ya kan. Ya udah pakai uang lu dulu deh. Nanti kesini, nanti kita tinggal total, gitu kan. Wah, siap lah, Mas. Gue izin sama nyokap. Mak, gua mau inian nih, gitu kan. Bukan gue lah, gue emang nggak sopan. Mak, Iya. Saya lah ya. Mah, saya lagi mau ke Malang, ya bang. Nyokap nanya, lu baru pulang dari ini lu, dari Bogor, gitu. Iya. Dari Gunung Salak. Udah mau pergi lagi aja, nggak betah di rumah. Ya enggak nih, ada temen mau nemenin anak-anak mahasiswa pada mau analis ke pulau itu. Oh yaudah gitu. Tahu dong. Iyalah. Iya gitu. Dibekalin tuh duit, temen nggak banyak gitu kan, asal buat ongkos doang ke sana. Sama, iya gue juga beneran waktu itu megang duit juga kan. Emang belum kerja tapi megang duit di situ. Iya, ada lah istilahnya. Berangkatlah gue besoknya tuh ke arah stasiun Bojonggede. Lanjut ke stasiun, waktu itu Gambir masih bisa ya. Masih bisa turun tuh Gambir. Masih dulu masih tahun bisa. 2006 iya. masih bisa. Masih bisa gitu. Dari situ gue nyambung bis ke Senen. Nah di Senen kan opsi kita banyak ini. Waktu itu sampai Senen gue kalau sekitar jam 10-an misalnya. 10 pagi. 10 pagi ya, 10 pagi ya kan. Ya udah gue nyari tiket kan gitu. Loket-loket mana aja yang udah buka nih. Dulu kan nggak kayak sekarang ya. Sekarang iya, sistem booking. Booking bener-bener. Kalau dulu kan kita mau kemana, yang penting udah nyampe stasiun gitu. Iya. Tujuan kita mau kemana ya bebas lah gitu. Yang penting nyampe stasiun tersebut aja dulu. On the spot ya jatuhnya. Iya gitu. Nah sampai sana, kira biasa gue titipin tuh kan. Titipin di MCK waktu itu. MCK juga kenal sama gue lah gitu. Kayaknya udah sering biasa lah gitu ya. Kalau gue mau ke luar Jakarta tuh ya, kayak bahasa ke Jawa, ke mana aja, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur situ. Pasti ya. titipin di situ. Ya titipin dulu situ. Mas titip ini mas. Mana ya tiket lah gitu. Oh iya biasanya kalau ini sekarang gue bagi duit juga. Oh biasa. Iya itu kan. Upah nitip lah ya. Iya dulu gitu. Udah gue ke loket yang udah buka ya kan. Kalau akses ke Jawa Timur itu kan banyak ya. Antara Kediri, Malang sama Surabaya. Tadi gue mau dari Surabaya tuh. Surabaya waktu itu kereta Gaya Baru Malam ya. Berangkat jam 12 waktu itu. Tapi dari dari Surabaya balik lagi ke Malang nih agak jauh. Gue ingat oh iya ada kereta Mata Remaja nih kan gitu. Cuma kan berangkatnya jam 2 dulu. Iya, jam 2 siang. Jam 2 siang ya kan. Jam 2 siang udah. Akhirnya gue cari tiket, gue putusin ya udah. Gue tungguin nih loket Mata Remaja dulu kan gitu. Belum buka lagi. Belum buka, gue tungguinan nih. Kalau dulu kan stasiunnya rebek ya, sekarang udah bagus ya, semua stasiun udah bagus. Emang hebat PJKA tuh gue akuin. Sistem bookingnya sekarang juga udah rapi. Udah oke dah. Kalau dulu udah kacau dah. Antri ya kalau dulu. Iya. Begitu buka, gue dapet antrian tuh di beberapa ini kan dapet antrian. Dapet tiket, gue telepon, Mas, saya udah ada di Senen, udah dapet tiket nih. Naik apa lo? Naik Mata Remaja. Oh iya siap. Berangkat. Hati-hati di jalan. Iya kan? Jangan nakal lo ya. Kalau bahasa dulu, jangan nyopet. Gitu ya. Iya benar. Gue inget ya kan gitu. Ya udah, gue tungguin. Tibalah jam 2 karena
Gue naik kereta itu, Matraman, dapat ya. tempat duduk. Beneran. Iya. Pada saat itu kan tempat duduk kan random. Bener. Ya kan, walaupun ada nomor tempat duduk, tapi Masih. kan random gitu. Mau di gerbong berapa kan bebas gitu kan. Pedagang Gue dapet duduk. Dagang gue mas banget. masih masuk, Mau masih masih masuk. recet pokoknya. Bener-bener. Recet. Dan perjalanan juga perasaan jauh itu. Udah gua taruh keril ya kan di rak itu, rak kereta, gua duduk kan. Perjalanan itu penuh nih perjalanan ya kan. Mana ada ibu-ibu anak nangis. Ya gua duduk kan nggak enak kan gitu. Banyak ya. Ya udah akhirnya gua kasih dah ini. Ya kita mah bisa kan di bordes, Bordes, ya kan sambil sambungan. bisa ngerokok lah gitu, entah di inian. Akhirnya kan gua ada matras, gua buka matras, ya gua gelar gituan. Pintu. Enggak di antara tempat Bangku. duduk penumpang di Oh, tengahnya nih. tengahnya. Ya itu saat malam gue tidur situ. Dan jalan. Nah besokannya kan ini tiba tuh. Udah di stasiun Welengi apa Kesamben ini. Kesamben gue inget Kesamben. ya, stasiun Kesamben. Kalau kita mau ke Malang kan lewat Kediri, lewatin Karangkates, Kesamben gitu Kesamben kan. dulu Kesamben. sebelum Malang ya. Iya sebelum Malang. sebelum Malang. Nah situ gue telepon, wah ada sinyal nih gue. Ya udah. Waktu itu gue juga kan, daripada gue pakai nomor Jakarta kan mahal. Udah gitu nomor gue juga harus Gogoin daftarin dulu, dulu, ya daftarin itu. dulu, benar. Gue telepon, halo mas, gitu kan. Kereta saya udah di Kesamben ini mas. Wah siap. Yaudah lu tiba jam berapa lu? Ya kemungkinan jam 2-an lah, kalau nggak jam 2 jam berapa gitu. Tibanya malah telat tuh, jam 2 lebih dikit lah. Jadi berapa lama tuh? Oh Kira-kira lama, dari jam 2 ke jam 2 itu. bisa sampai segitu? Ya, dulu 12 jam ya? 12 jam lebih. Lebih. Lebih kita berangkat jam 2 siang, habis soalnya jam 2 siang lagi, Jam 2 24 jam. 24 jam. Dulu ya, dulu. Dulu lama kalau dulu menurut. Sekarang sudah enak, udah tepat waktu. Iya, tepat ya. waktu. Nah, Meeting Udah. pointnya jadi di situ. enggak, bukan meeting point, tetap di pamannya Mas Hendro itu. Jadi pas setelah gue sampai di stasiun Malang, Kota Lama itu, gue tahu nih orang pasti tepat waktu, disiplinnya emang ketat tuh. Mas Hendro. Iya, gue salah satu didikan yang disiplinnya itu. Begitu gue keluar sampai stasiun, pintu keluar, dia udah nyengir letak pinggang. Enak ya di kereta. Brengsek lo. Gue biasa naik pesawat, naik kereta. Ya kita kan dulu bahasanya tinggi lah ya. Ayo naik pesawat aja belum pernah dulu kan ya kan. Paling jauh juga paling sama itu. Iya, Ikut ngubur, ikut itu ya ngubur. diajak ya. Udah sampai, ya kita udah peluk-pelukan tuh. Udah lama juga gua gak ketemu sama dia, sekitar ada 2 tahun lah gitu. Semenjak ada peristiwa gua mau naik Gunung Kartun itu nggak jadi kan, gagal gitu. Karena terbentur sama biaya. Gitu ya kan, sponsor juga kabur kan gitu. Udah kita peluk-pelukan gitu, wah udah kayak bagaimana ya? Temu lama Temu kangen lah, iya, kangen temu 10 kangen tahun juga. lah ya. Dan kebenaran di samping gua nih, cewek, cakep ya kan. Wah ngeliat gua sampai jijik. Ngeliat gua sampai jijik gitu. Gara-gara pelukan sama yang tadi. itu. Masa bodoh gua tuh, ya kan. Udah, akhirnya gua dijemput pakai mobil ke rumah pamannya ini yang di Wendit itu. Wendit. Nah, itu situ udah mulai inian tuh. Cek-cek barang apa aja yang gua inian. Yang goloknya dia gua bawa sempet tuh. Golok tebasnya itu yang ukuran 1 meter itu gua bawa. Emang kan di sana sembuhan, gua tahu sendiri kan medannya agak begitu. Wah, anak-anak yang lain kemana mas? Udah sampai sana kan? Wah, anak-anak lain masih di inian ngurus-ngurus surat itu. Ngurus-ngurus surat. Ada sebagian yang berangkat dari Jakarta ini gitu. Itu yang bawa surat-surat izin kita. Oh ya siap. Nah, kita nginep di situ kan. Besok paginya seperti biasa, kita ke stasiun untuk jemput mahasiswa Anak-anak ini, mahasiswa. yang tiga orang ini mahasiswa. Udah kita bawa lagi situ. Udah kita prepare semua, apa aja itu. Peralatan lah ya. Iya, yang kamera, case kamera yang buat di air tuh kamera biasa, Kamera tapi yang biasa. buat di air itu ya. Semua bawa, semua udah lengkap. Kita nginep situ dulu lah, dapat semalam. Kalau gue 2 malam kan gitu. Nah, pas malam itu setelah maghrib kita berangkat Langsung. ke Pulau Sempu itu. Bukan Pulau Sempu ya, Sendang Biru dulu Sendang kan. Biru. Sendang Biru malam. Sampai di Sendang Biru tuh malam ya kan. Malam Nginep lagi. kita nginep di salah satu warung yang memang udah seperti keluarga lah sama kita lah gitu. Nah kebenaran itu yang kita jadiin base camp. Tadi kita juga dapet base camp di salah satu kantor BKSDA. BKSDA. Itu harusnya yang jadi base camp kita gitu kan.
Karena udah ada surat-surat jadi nggak apa-apa lah. Ya karena di situ ada yang kita Kenal yang udah seperti keluarga, ya kita nginep di situ kan gitu. Ya udah, Assalamualaikum Pak. Wah itu sambutannya Sambutan enak lagi, juga ya. ya. Nah kebenaran di situ ada Pak Pait nih. Lagi silaturahmi, Pak Pait juga udah lama nggak ketemu kan sama yang punya warung ini kan. Mas Hendro, wah kita pakai Pak Pait aja nih besok. Wah dia tahu nih tentang Pulau Sempu. Masa sih Mas? Iya, dia koordinasi sama salah satu dari mahasiswa ini. Ya udah Mas, ajak aja itu. ikut. Iya, jadi pemandu kita. Bukan dalam arti Mas Hendro udah tahu Udah tahu. segala macam di Sempu udah tahu. Maunya kita nggak mungkin nyasar itu. Tapi kita butuh satu orang lagi itu yang Pak Pait. Akhirnya Pak Pait kita Ikut. libatkan di situ. Kita nggak langsung berangkat hari keesokan harinya, enggak. Kita seperti biasa itu ke penduduk, ke desa itu, ya kan. Oh berarti 1 hari di Sendang Biru. Itu sampai 2 hari, Bu. 2 hari kita ke sana sampai ke pantai-pantai yang di sana tuh, pantai kayak pantai Gua Cina, terus pantai apalagi tuh di sana. Pantai Klayang, terus pantai Tiga Warna itu. Nanti kita balik sampai ke atas. TPI bawain tempat perang ikan tuh. Nah, kita sampai di atas gitu, sampai ambil foto-foto lah itu. Ambil kamera juga kan buat dokumentasi dia ini. Para mahasiswa itu. Jadi titik awalnya itu. Nah, di hari ketiga kita mulai lah nih berangkat. Nyebrang waktu itu kan kita sempat dapat fasilitas perahu dari BKSDA karena kan kita bawa surat semua. Iya. Semua nih yang kemarinnya kita udah izin ke Polairut. Semuanya. Polairut juga udah oke, bagus itu kalau di ini gitu kan. Riset. Ya, saya senang kalau ada yang mau ini tentang Pulau Sempu gitu kan. Ya kita cuma minta izin doang Pak, nanti kalau saya ada masalah apa-apa, ya kan, tolong bantu Pak. Oh siap gitu. Bapaknya juga gua nggak tahu siapa namanya gitu, tapi kenal mukanya. Dan di BKSDA ini waktu itu ininya Pak Setiadi waktu itu. Yang jaga. Pak Setiadi, terus anaknya yang punya warung, bukan warungnya, salah satu kantor BKSDA di situ, namanya Mas Dian ini, kalau nggak salah. Namanya ya pokoknya namanya dia lah gitu istilahnya. Kita izin semua, ada fasilitas satu kita nggak pakai perahu, diunjukin perahunya bolong, perahunya pakai fiber, perahu fiber gelas itu. Wah ini nggak layak pakai. Ya udah kita akhirnya pakai jasa perahu yang pemilik warung ini. Memang kebenaran dia kan ojekan perahu yang lalu lintas Sendang Biru, ya nganterin gitu. Dan kita pagi itu setelah sarapan berangkat ini menuju pantai Waru-Waru waktu itu. Ya, di Waru-Waru itu tujuan utama kita ke Telaga Lili. Berangkatlah kita ke sana. Sampai di sana kita turun semua, cek barangnya ada yang ketinggalan enggak kan, semua air udah pada kita bawa semua. Dulu kita bawa tuh galon-galon yang 5 liter semua 5 liter tuh. Iya, kita bawa ke situ. Kita berangkat. Siap dan Iya, masih pagi sih itu sekitar jam 10-an lah. Sampai situ kita juga sempet ngerokok dulu lah, ngerokok gitu kan. Santai. Ya nyantai dulu lah sambil ini deburan ombak. Emang ombaknya nggak begitu kencang kalau di situ. Masalah kan selat, ya kan. Nah, kita prepare tuh langsung jalan ke Telaga Lili ini. Lumayan jauh juga ini. Kita sampai di Telaga Lili itu kan bawa peralatan agak berat juga. Ada bawa tripod, bawa kamera yang gede itu ya. Segala bawa tripod, bawa yang kamera tele foto. itu. Iya. Udah pada bawa itu. Jalannya emang pelan itu. Sampai di Telaga Lili kita sekitar jam 3. 3 sore udah Jam 3 sore. Jam 3 sore itu kita bongkar semua peralatan. Terutama yang kita ini tenda. Kita pasang camp semua. Ya kan? Wah, gua waktu itu bawa hamuk, ya kan? Hamuknya seperti ini nih. Oh, nih. Kalau ini udah bagus. Bagus. Iya, dulu hamuknya itu jaring. Oh, masih yang jaring-jaring Ya, yang jaring. Kalau kita inian tuh ceplak iya, di kotak-kotak. belakang. Nah, situ setelah buka semua, ya kan?
Gue ditinggal. Mereka udah pada kesibukan sendiri kan gitu. Udah mulai aktivitas kan ngeriset tuh ya. Ya udah gue pasang hamuk. Ya udah gue main hamukan aja tuh. Pas main hamukan tuh ngayal juga kan. Gitu ngayal. Capek kali ya. Itu seolah-olah kayak gimana ya, dimensi cuma kok mencekam amat ya. Sekian lama lah, itu sempat ketiduran juga gua, sekitar ada 10 apa 15 menit. Mas Hendro di belakang ngagetin, "Hei, enakan lu. Bikin apa gitu?" Ya anak-anak pada nian, ya udah mau bikin apaan ya? Ya udah ngopi dah. Ya udah kan itu kan kita bawa panci segala macam peralatan. Iya. Gua masak, ada yang mau bikin teh, ada yang mau bikinin kopi ya kan. Udah macam-macam segala macam. Nah di situ kita lama tuh di Telaga Lele ada 3 hari gitu. Jadi mulai baru pertama risetnya di Telaga Lele. Iya, jadi ada yang ke sana kembalinya ke Telaga Lele. Semua tuh. Jadi setiap aktivitas pagi itu setelah sarapan Riset semua. semua pada mencar tuh. Ya paling gua doang yang ini kan gitu. Jaga Ya, di Pak situ. Parit juga ini. Nah, hari keempat kita menuju ke Telaga Sat. Telaga Sat ini dibilang ada telaga tapi nggak punya air, becek-becek aja. Tapi memang rasanya tuh sebutnya telaga, nah Telaga Sat. Kalau Sat itu kan artinya kering ya. Kering. Ya, Telaga Sat itu. Nah itu kan kita lewatin Telaga Dowo segala macam lah tuh. Nah di situ memang udah kacau loh ini. Nah sebelum menuju ke sana itu kita dikagetkan dengan penampakan ular berkepala kayak sanggul gitu. Kayak ada rambutnya ya, kayak ada rambut gitu. Wah, diambil kan sama anak itu kan semua. Wah, diambil gitu. Kata Pak Pahit, udah ini jangan diganggu katanya. Udah, diamkan saja. Udah, kita nungguin dia jalan. Lewat. Ya anak-anak nungguin jalan. Ada sebagian yang ngesut gitu kan. Lama-lama hilang gitu kan. Di kejauhan hilang, di semak-semak hilang. Baru kita jalan lagi. Anak-anak udah dapet ini, seneng tuh. Dapet gambar kan. Nah, tujuan kita langsung ke tiba lagi sore itu kita agak kemalaman juga ya. Agak kemalaman menuju Telaga Sat ini. Nah kita buka camp lagi sini. Di Telaga Sat itu. Sampai malam di Telaga Sat. Emang kita udah malam itu, hari udah mulai gelap. Mungkin kalau bahasa jamnya itu sekitar jam 6. Jam 6 di sana udah gelap banget. Udah gelap sana. Udah kita buka tenda kan, seadanya kita buka kan. Nanti pagi lah nih kita benahin lagi dah tenda gitu ya. Yang penting kita bisa tidur dulu, bisa masak, kan pada lapar tuh kan. Gitu. Nah besok paginya ini anak-anak kehabisan air di Telaga Sat. Padahal Telaga Sat tuh emang tempat air. Ada air tapi kubangan. Kotor lah. Kalau buat cuci-cuci ya bisa lah gitu ya. Kalau buat cuci kaki, bersih-bersih itu ya cuman becek-becek dikit lah gitu. Kayak rumput kena hujan gitu ya. Lapangan bola kena hujan yang ngembengnya seperti itu. Kalau buat minum ya nggak layak. Udah inisiatif begitu ini. Jo, lu tahu kan namanya Telaga Dowo? Bukan Telaga Dowo. Jo, lu tahu kan Banyu Towo? Banyu Towo. Oh, iya mas, ada kita habis nih. Lu ambil air ya, nah. Oke siap. Gue bawa air tuh. Air waktu itu 40 liter. Alpina, gue inget Alpina warna biru waktu itu. Di situ gue isi 2 galon, 2 galon itu. Ah Cleo itu. Gue inget botolnya. Botol Cleo itu. Yang ini galonan ya. Nanti fotonya ada nanti gue ituin. Yang 2 gue teng-teng. Yang satu masuk air. Dua masuk air ya kan. 2 gue teng-teng. Wah dulu kan kita lumayan kalau buat ini lumayan badak lah istilahnya. Kalau buat ngangkut-ngangkut, keangkut lah gitu istilahnya. Setahu gua Banyu Towo itu ada di bibir pantai. Nah ini Banyu Towo agak sedikit unik juga ini lokasinya. Jauh. Pantai, tapi air lautnya jauh ya. Kalau lagi pasang dia ketutup. Airnya jadi asin. Begitu ini surut, dia macam kayak mata air dia. Nah gua ke situ. Gua bawa teng-tengan, naik bukit, turun bukit, naik bukit. Emang agak jauh itu. Kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4 pundakan itu 4 bukit ya yang gue lewatin sana. Nah yang 4 ke bukit gue ketemu pohon gede. Nah pohon gede ini sepertinya menunjukin gue
kayaknya ini yang menuju ke Arahnya. inian ya. Nah di pohon gede itu, pohonnya gede lah, itu bakar itu. Oh ini nih, itu bentuknya kayak pintu nih, kayak terowongan. Gue masuk ke sana, wah dimensi kok beda nih, ya kan? Namanya gue dulu kan bandel ya kan, nggak percayaan yang begitu. Iya. Gue mundur lagi, kok terang sini. Gue masuk lagi sana, gelap gitu. Oh jadi ada 2 dimensi. Iya kayaknya lo begitu selalu. Cuman kan gue nggak ngeh gitu. Bodoh Masuk gua aja. ambil air, gue masuk aja. Cuman kok kayak lu kalau ini aneh, kalau biasa yang orang foto-foto tuh kalau pakai filter sama yang begini, itu bedanya Oh, jelas gitu. warnanya ya? Iya, gradasi warnanya Gradasi seperti itulah yang gue alami di saat itu di situ. Gue udah mundur maju ya kan. Penasaran nih, wah terang sih, agak gelap. Bodoh namanya gue ini kan. Oh, udah gue turun. Situ gue turun, ketemu lapangan. Kayak lapangan apa ya? Gitu. Feeling gue kayak ada kehidupan. Padahal gue tahu ini di sana itu kita masuk aja mesti ada perizinan. Benar. Ya kan dari BKSDA yang tadi. apa namanya? Dinas Kehutanan. Ya Dinas Kehutanan, Manggala Wana Bakti, ya kan. Terus BKSD setempat, Perum Pertani. Itu lengkap ya, izin izinnya. komplek waktu itu. Ya gue sih nggak ngeh kok. Lapangan kayak ada penduduk, gue bilang ini. Kok ada penduduk ya? Feeling gue gitu ya. Soalnya ada kayak macam gapura gitu ya. Nah gapura ini ada tulisan, tapi tulisannya itu pakai tulisan Jawa ya, yang sambungannya begitu-gitu tuh. Yang begitu-gini tuh Iya, tulisannya. kayak Iya. akar gitu. Udah, gue masuk lah sana. Nggak lama gue melangkah di sana, bener aja itu ada pasar. Di tengah pulau itu ada pasar. Wah ini pasar apa ya? Aktivitas seperti biasa, seperti pasar-pasar normal. Bukannya pasarnya ya, pasar tradisional normal. Khas di Jawa lah gitu ya, Jawa. bukannya di Jakarta kan. Bahkan Biasa. udah pada ini ada ibu-ibu juga modis-modis kan gitu. Ya udah gue lewat aja, udah kayak nggak ada jarak lah istilahnya gitu. Udah bawa aja gue. Paling aneh gue rasa gue di situ di kerumunan itu gue sendiri merasa gue paling aneh di situ. Karena pakaian. Ya karena pakaian dan gue bawa gituan. Yang lain kan pada bawa kain, Kayu. isinya tuh belanjaan gitu. Seperti kayak kalau kita Zaman kan carry, dulu lah ya. iya gitu. Jalan, nah kelinguk gue kan. Nah di sudut pasar ini ada perempuan. Sepertinya gue pengen tanya sama dia gitu. Memang harus gue tanya ke dia dalam hati nih. Oh gue nanya dia gitu. Karena kan dia di sudut pasar nih, ya kan. Kalau lu nanya pasti sama orang yang pasti lagi nyantai ya. Kalau lagi Di aktivitas pinggir lah gitu ya. kan, lagi tahun nawar kita nanya kan nggak mungkin, ya kan. Gue tanya, Mbak, saya nanya Mbak, kalau mau ke Banyutowo itu lewatnya mana ya Mbak ya? Diem aja gitu. Dan tatapannya juga kayak tatapannya ke gue Beda. Kayak kita mampir di suatu kampung gitu ya, godain cewek kayak gitu, kayak genit-genit dikit lah gitu, diem aja gitu kan. Di sudut pasar itu seperti ada jalan yang mau menuju keluar dari pasar itu. Di ujung jatuhnya. Nggak di ujung, di sebelah kanan waktu itu. Sebelah kanan katanya, ya udah, akhirnya gue masuk lah tuh. Yang di itu seperti kayak lorong gitu, masuk itu hutan lagi, Keluar hutan lagi. justru masuk ke situ hutan. Nah seperti medan yang gua lalui yang sebelumnya gitu, Dimensinya berubah lagi. nggak dimensi sama gitu. Udah sampai situ gua ingat nih ada bukit ya kan. Gua balik bukit, gua liat, oh ini dia. Turun lah gue pelan-pelan tuh, melipir gitu kan, turun ke bukit. Nah ini dia nih airnya. Oh di situ. Iya. Gue ciduk deh tuh, ya kan, gue isiin penuh tuh drigen segala macem. Setelah itu gue mandi, ya kan, gue mandi, seger nih, namanya kita keringetan kan gitu. Udah gitu badan udah pada kering kan, enak nih ya, keringet udah kering kita mandi gitu. Wih seger kan gitu. Gue arah balik. Ke arah masuk hutan lagi. Di depan hutan itu, kan gue dari arah pantai. Naik ke atas. Enggak, sebelum gue naik ke atas nih, kan pantai hutan sini. Nah,
cewek ini lagi yang gue tanya, ketemu lagi. Udah di situ. Iya. Loh, Mbak, mau ngapain? Mau ambil air? Saya bilang gitu. Diem aja dia. Ya udah pas nanya gitu, gue balik lagi. Sendal gue ketinggalan Di sana. di sana. Gue waktu itu pas sepatu. Di kan. Banyutowo Iya, itu? Di Banyutowo. Gue balik lagi sendal gue sana. Nah, nggak lama ada Papait. Loh, Papait? Papait lagi ngobrol nih. Sama yang perempuan yang gue ketemu di sudut pasar itu. Tapi Papait Ternyata dia ngobrol pakai bahasa Jawa. Nih, si perempuan tadi ini yang Ngobrol sering Papait. yang ketemu di pasar sama yang ketemu di pintu hutan ini. Pintu hutan yang gue mau dari pantai mau ke dalam hutan yang campnya anak-anak itu situ. Papait ngobrol lah gitu. Ngobrol pakai bahasa Jawa gitu. Dan gue kan nggak ngerti bahasa Jawa apa gitu kan. Ya udah gue inilah. Ayo, hari udah mulai sore. Pasan gue jalan siang gitu kok udah sore aja. Apa iya perjalanan gue jauh kan gitu kan. Ya udah Mbak, misi ya Mbak ya gitu. Kamu ini ngambil air lama. Ayo kita lagi gelap. Lewatin lorong dulu kan lorong. Sebelum ketemu pasar gue tahu ini. Hari mulai gelap. Nah kejebak lah gue malam di situ. Yang di pasar tadi. Sebelum pasar justru itu. Kan kita masuk lorong kan pasar. Pasar. Ya kan? Nah kita menuju pasar itu. Di Lorong. situ kita kemalaman. Akhirnya gua diajak sama Papait nginep di salah satu pendopo. Pendopo punya warga yang ada di situ. Papait berpesan dengan sama gua gitu. Jangan keluar kalau sudah gelap. Loh kenapa gitu? Udah kamu nih sembrana dibilangin nih kalau bahasa sana sembrana. Sembrana gitu. Gue inget banget bahasanya. Ya udah kan kita nginep situ. Nggak ada penerangan, nggak ada ini kan gitu. Tapi kayak semacam apa ya? Rumahnya tuh gelap, bener gelap ya. Ya gue kan mau korek ya kan. Iya. Cuman gue nggak mau lilin gitu kan. Ya, gue ngerokok tuh dalam rumah tuh, rokok sebatang. Lama-lama kan gak enak juga ngerokok di dalam ruangan kan gak enak gitu. Ya gue menuju pintu keluar dong gitu. Emang gue mau keluar gitu, keluar ngerokok lagi kan gitu, ngerokok. Loh tiba-tiba situ banyak aktivitas. Di luar. Di luar itu banyak aktivitas. Anak-anak kecil ya kalau di dulu waktu gua kecil gua ngalamin nih waktu malam kita lari-larian main petak umpet gitu kan, terus main yang ketangkep itu yang ular gitu kan, nah gitu seperti itu ada lari-lari gitu kan. Rokok ya waktu itu rokok gua sukun waktu itu, sukun rokok khas Malang ya, Khas Malang. gua buang tuh puntung dipungut sama bocah, anak bocah yang tadi itu. Dipungut mau dia, disepay bocah bandel lu kata. Dia ngisep rokok anak kecil. Ngisep lari tuh semak-semak udah ngilang gitu. Yang ngilang mungkin di pandangan gua ya. Ya wah ya udahlah. Nggak lama Papait ngagetin gua. Kamu ini saya bilang jangan keluar. Ini bahaya. Wah ya Pak, ampunin Pak. Ya gua bilang gitu. Kamu ini saya bilang kalau udah gelap jangan keluar. Wah ya Pak, apa ini saya cuma iseng Pak pengen ngerokok. Rokok bisa di dalam. Ya Pak. Udah. Gua ke dalam, masuk ke dalam. Gua masuk ke dalam. Itu kayak malam itu singkat ya. Seperti singkat banget malam itu. Gua tidur. Perasaan sih gua tidur sekitar ada 2 jam kali gua tidur. Tahu udah pagi. Nah, pagi kan terang tuh. Udah terang. Terus yang milik rumahnya ini mau nyiapin makanan, nyiapin hidangan gitu. Ada buah-buahan lah segala macam gitu kan. Ada buah-buahnya agak sedikit nih juga ya buahnya kayak pisang, tapi pisangnya agak mentah gitu ya. Kesini. Belum matang lah ya. Nah, Papait ini makan hidangan yang disiapin sama tuan rumah ini.
Ya kalau gue enggak, kalau dulu kan istilahnya gue nggak ngopi ya, walaupun ngopi juga jarang, paling nyusul lah istilahnya gitu. Ya udah gue minum air putih aja, minum air putih yang gue ambil tadi di Banyutowo itu, yang kemarin sore gue ambil, gue minum, gue ngerokok, pasti khas gue ngerokok tuh, ngerokok ya, ya. Ayo Pak, pulang Pak, wis mangan dulu gitu. Ah bukan gitu, aku mangan dulu gitu. Pokoknya nada Jawa kental gitu kan. Ya udah Pak, silakan makan Pak gitu. Ya gue tungguin sambil gue ngerokok kan. Waktu itu kan rumahnya agak panggung tuh. Jadi gue samping muncang-muncang kaki kan, gue ngerokok ya kan. Loh ini kok hutan ya gitu ya. Nah nggak lama, Papait ngajakin gue. Pulang tuh gue tuh. Balik lagi. Lewatin hutan dulu, mentok ke pasar lagi, Wok. Pasar yang kemarin itu gue lihat. Bukannya gue lihat, yang pasar yang kemarin gue lintasin. Lewat pasar. Setelah udah masuk itu ya, pasar. Tiba-tiba, pasar rame-rame loh. Rame pasar itu. Wah penuh bilang. Kayak yang kemarin lagi. Tapi ini gue lebih pagi dari yang kemarin gitu kan. Yang kemarin gue agak siang, tapi masih rame gitu. Gue agak pagi, rame kan gitu. Ada yang tawar-menawar jual beli gitu. Biasa lah ya. Bahasanya juga nggak kaku gitu. Bahasa Jawa. Enggak, nada gaya gestur, cara tawar-menawar itu di pasar itu nggak kaku. Kalau biasanya kan agak kaku gitu ya gini. Ini nggak biasa, seperti luas lah seperti manusia gitu ya. Kalau udah kita lewat gitu, tiba-tiba hening. Hening pada nunduk. Lah pada nunduk ini, apa nih? Nggak lama dari arah selatan itu, dari arah pantai itu ya kalau nggak salah tuh. Bunyi, keliling, plak. Ada kereta, Mok. Ada perempuan naik kereta kuda ya. Kereta kuda itu kan biasanya ya kalau di Jawa itu pakai kuda. Depannya pakai kuda. Iya, ya, yang nariknya ya pakai kuda ini. Ini pakai kebo, 2 ekor kebo hitam, yang tanduknya bagus-bagus. Yang di samping apa? Yang bukan di samping, yang di tengahnya itu ada ratu. Perempuan seperti pengantin. Dan yang kusirnya ini itu tatapannya itu ke depan. Nah, ini semua pada nunduk. Lah, Papait. Lo kan gue nih, suruh nunduk juga. Suruh nunduk di situ. Iya, lo nunduk. Ya udah, kan begini Papait juga kan, pada nunduk semua itu. Semua pasar itu hening seketika ya saat itu. Hening. Ya gue kan ngeliat gitu, ngeliatin dia. Nah ini ratu tatapannya tuh agak tajam banget ke gue gitu kan gitu. Ya gue sih ngeliatin aja kan, ngeliatin. Gak lama lewat tuh ya. Memang kan kalau kerbau kan nggak seperti kuda ya. Kalau kuda kan ya dia agak pelan ya. Kentang, keplak gitu ya. Menghilang tuh di kejauhan ya kan. Ke arah utara. Hutan ya situ. Lah setelah udah menghilang nih kereta ini, kembali aktivitas lagi. Ya Papait sih nggak ada, ini kan kayak ada jengkel-jengkel juga ke gue gitu ya. Maksudnya gue nggak ngormatin ratu apa gimana ya, gue nggak tahu. Kita kan hidup di negara republik ya, bukan di daerah kerajaan atau di negara khayal apa gimana, nggak ngerti gue gitu. Ya kalau gue bertemu dengan yang seperti itu ya bingung, kita harus nunduk apa gimana kan gitu. Nah kita jalan lewatin pasar itu. Setelah kita keluar dari pasar itu, gapura ini gue penasaran. Pak, itu bacanya apa sih Pak? Oh yang gapura tulisan Jawa kuno ya, gitu? Jawa itu. Kalau di Jogja itu kan ada tulisan Jawa, tapi kan di situ ada bahasa Latinnya ya? Iya, di bawahnya ada terjemahannya. Papait bilang, oh itu desa, itu namanya Bajul Mati. Oh Bajul Mati itu. Bajul itu apa sih Pak? Bajul itu buaya. Kalau bahasa Jawa Timuran itu bajul buaya katanya gitu. Kalau mati ya mati gitu. Oh gitu, bajul mati ya Pak? Buaya mati. Iya gitu. Oh. Ya udah cepat. Mungkin yang lain udah pada nunggu gitu. Udah.
naik lagi turun bukit lagi, naik turun bukit lagi, sampai lagi nih di pohon itu. Sampai pohon itu, gue tahu nih, gue mainin nih cuaca nih, bukan di cuaca ya, suasana saat itu gue mainin nih, ya kan, wah terang, gelap nih, gue bilang gitu, sempat gue mainin, wah terang, gelap. Kamu ini, papa itu di belakang gue nepok, kamu ini jangan main-main, sembrana kamu ini, wah, oh ya maaf pak, gitu, ayo cepat, udah, Lewat nih. lewat udah, saat. Gue tahu kalau udah sampai pohon itu berarti kita udah deket ke camp anak-anak yang dinamakan Telogosat, Telagasat, ya Telagasat. Ya kira 2 bukit lagi, sampailah kita mau ke camp nih. Sebelum nyampe di camp, itu kan gue bukerin sama air yang itu udah gue minum nih. Iya kan, gue udah minum selama perjalanan gue udah minum. 3/4 lagi lah ya sisanya. Pas nyampe, nyampe aktivitas anak-anak udah kedengeran nih gue nih, ya kan. Wah lama Mas Hendro kayak nunjuk-nunjuk gua. Lu tuh ya ngambil air semalaman, kemana aja lu? Wah tak bingung. Lah kan situ yang nyuruh, jauh Mas itu. Gua tahu lu kalau capek dimanapun bisa tidur. Gua hebatnya sama lu waktu itu naik gunung aja nih, ke Salak yang nyebrang itu, tidur di batu aja, bisa tidur. Oh iya, itu hebatnya lu. Gua angkat topi kalau sama lu. Bisa tidur pelor, di mana aja. Dia, pelor. Sampai situ, tiba-tiba pandangan gua ke Papahit. Lah, Papahit ini pakai kaos yang kayak kaos golf itu yang ada kerannya itu, warna marun. Bukannya dia, gue tahu dia bawa pakaian tuh kaos marun, celana coklat, sama celana pendek, sama jaket sama topi kayak topi anak pang gitu, yang begitu ya, bukan topi SID lah gitu, yang gitu kayak tukang rujak lah istilahnya gitu. Kok pakai pakaian itu ya? Nah, yang ada di kemarin temuin pantai di pasar sampai ngikut kemari ini. Warna putih, beda. Iya, pakai kaos putih gitu. Gua di situ sempat tertegun juga. Apa itu? Beda nih. Iya gitu. Cuman gua nggak mau cerita ke Mas Hendro yang ke yang lain, takut gua dibilang ngaco apa gimana ya kan. Kita kan tim hore waktu itu kan. Nggak mau ganggu suasana lah. Kalau ada yang masak inian gua lah istilahnya gitu. Kalau anak-anak kan istilahnya riset. Mau riset lah gitu. Kalau gua yang di pulau itu emang paling demen gue emang kalau di pulau itu, apalagi di hutan, paling demen lah istilahnya gitu. Akhirnya nyampe, lah lu nyurangin gue lu, nyurang apa sih gitu kan gue biasa bercanda. Lu bikin kopi air ada, gue nyaring monyong katanya. Mas Hendro bilang, gue nyaring monyong. Dia sampai nyaring yang air itu, air kubangan itu dinyaring gitu. Ya udah air nih, ya udah gue suruh makan dulu lah, makan. Gue makan kan, makan. Tinggal lagi tuh anak-anak tuh udah pada riset kesibukan masing-masing lah gitu. Papahit ada di camp saat itu, nggak ngikut, tinggal berdua nih sama Papahit. Ya gue nggak ada ngobrol, gue gimana ya? Giliran Papahit ngeliat ke gue nya takut. Giliran yang Papahit ngeleng, gue ngeliatin sih dia nih. Sebenarnya siapa orang ini? Gue kok beda, selalu ada gitu, selalu ada di dalam perjalanan gua gitu. Udahlah, gua nggak pikirin lah istilahnya gitu ya. Yang penting udah, akhirnya kan gua main ayunan gitu ya. Bukan ayunan, hamuk ya, hamuk. Udah, saatnya malam, ya kan. Gua udah masakin nasi segala macem tuh kan. Waktu itu makannya mewah-mewah juga, ngomongin risetnya lumayan juga istilahnya nih, anak-anak sultan semua. Ada dana ada ya? Iya ada dana dari kampus kan gitu. Masak enak, gue masakin segala macem. Ya kita nggak makan mie waktu itu, bukannya sombong ini mah. Ya kan, sarapannya permut, ya kan segala macam susu. Kita bawa beras. Benar. Gue kangen ikan asin. Kalau saat makan enak itu gue kangen ikan asin. Nah besokannya kita mau tutup camp di situ.
pagi, Lagasat nih ya. ya pagi kita packing, semua bongkar tenda, ya kan. Cek ulang peralatan, seperti biasa lah itu. Pokoknya yang berbau dokumentasi itu, Timnya lah. enggak, yang berbau dokumentasi itu letak ininya nggak jauh. Pokoknya yang gampang dijangkau jika ada yang kita liput, ya, gitu. Udah gue bawa carrier kan, bawa carrier 2 waktu itu gue, ya kan, depan belakang. Carrier gue makin menyusut enaknya gitu. Ya kan, makanan udah makin nipis, ya kan, carrier udah menyusut. Dan logistik Iya. udah kepake lah. Waktu itu kita mau menuju ke Gunung Harapan. Nah kita menuju ke sana, menuju namanya ke Gunung Bukit Harapan. Bukit Harapan. Ya, Bukit Harapan. Itu Pelagasat, ternyata airnya ada yang dalam ada enggak. Lewatin dulu kejeblos. Gini, waduh itu basah semua. Ini basah ini. Semua kaki udah pada lumpur. Ya sempat cuci-cuci lah gitu. Namanya rumput juga merembes gitu, agak lumpur. Iya. Agak berat itu, ngelewatin itu panjang tuh. Di Telaga Satu itu panjang juga. Nah lepas dari itu, bunyi deburan ombak. Wah ombaknya makin ini juga tuh. Kedengeran nih. Kencang ombak itu. Namanya ombak selatan itu samudra lagi kan. Samudra India. Dar. Nah dulu waktu gua kesana itu, pertama kali gua kesana itu masih anak-anak. Itu juga Mas Hendro yang kenalin gua tuh pulau. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Tahun 94. 94. Iya. Itu di situ kawasan itu ada namanya Pantai Sereguk kalau. Seleguk kalau bahasa anak sekarang Seleguk, kalau bahasa anak dulu Sereguk. Pantai Serguk nih. Oh ya, itu namanya goa. Tapi bolong bolong pantatnya itu lebih kecil. Lalu ketemu ombak gede itu, Duar. bunyinya brrrr, wih gitu, pokoknya gitu, pokoknya ngaung. Karena airnya masuknya dikit. Iya, begitu. Itu udah nggak ada waktu saat itu, udah nggak ada bunyi-bunyi seperti itu. Apalagi nggak musimnya apa gimana gitu. Mungkin ombaknya agak mulai melemah pada pada gua ke situ gitu. Kalau mungkin ombaknya lagi kencang mungkin kedengeran gitu. Sampai lah gua di Pantai Sereguk. Pantai Sereguk. Nah Bukit Harapannya ini di atas itu paling tinggi sendiri. Itu sekitar jam 4 lah, jam 4 sore gue nyampe lah di puncak Bukit Harapan itu. Nah rencana itu anak-anak pada mau ambil gambar, nian tuh semua tuh sekeliling Pulau Sempu itu. Cuman karena udah kelelahan apa gimana, mendingan kita ngecamp. Kita mau diriin tenda situ udah nggak muat. Jalanannya bagaimana itu? Lokasi nggak ada. Jadi kita ada di ini tebing semua langsung ke laut itu. Sananya udah lautan lepas, ngejorok ke laut itu. Udah kita bikin bipak. Bipak juga nggak kayak sekarang gitu, kita bipak pakai flysheet ya kan. Nggak seingan sekarang lah gitu. Kita pakai ponco tentara. Kita ikat. Tarik. Karena dulu ada lubangnya tuh. Ada lubangnya. Kita ikat tuh. Ya udah kita di bawahnya tuh. Kalau di gunung kan ngebet, kalau di laut kan agak panas. Agak panas hawanya. Udah gitu nyamuknya juga nggak ada, angin kenceng. Angin laut soalnya. Oh iya, angin laut. Wah. Udah gue sempat masak juga tuh sebelum gelapan. Setelah masak semuanya segala macem, anak-anak giliran mau menjelang tidur nih, selepas isya lah kalau nggak salah itu. Kan udah mulai gelap. Papa itu aneh. Nunjukin nih keanehan dia. Nembang pakai bahasa Jawa. Nembang pakai bahasa Jawa. Itu madep ke laut. Udah gitu bawa hiu itu. dupa. Hiu. Hiu sama lisong itu sepasang sama minyak wangi duyung. Cap duyung. Iya, kalau kita bilang sih sinyong-nyong. Sinyong-nyong. Ya kalau yang tahu sih namanya sinyong-nyong. Dia nembang itu. Ya gue mau ngelarang gimana, haknya dia kan gitu. Kalau anda kan udahlah, masing-masing aja. aja. Dan lama kelamaan tembang itu makin ini makin kayak di kuping gini aneh gitu. Mak tuh mulai mentatap-tatapan gitu tim tuh. Apa itu kenapa bisa begini sih gitu kan. Mas Hendro udah biarin aja ya. Cayaannya dia mungkin Masing-masing. iya gitu, ya udah. Gitu. Pada saat itu kan bulan belum muncul tuh. Wah, tapi belum begitu gede. Oh, masih setengah. Ya, dibilang setengah enggak juga, lebih mau ke bulet.
Mau sempurna ya? Iya. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 13 di bulan-bulan Jawa. Kalau hitungannya Papait. Kalau hitungan bulan kan hitungan bulan Arab sama Jawa sama. Dia beda. Kalau hitungan bulan kita nih, bulan apa? Normal lah, biasa lah. Bulan Masehi ya? Masehi, benar. Masehi nggak ketemu. Terang bulan di Beda tanggal hitungannya 15 nggak bakal ketemu. Kalau di tanggal 15 Jawa. bulan Jawa atau bulan Arab ketemu. Pasti terang itu purnama. Nah itu pas tanggal 13 apa gua nggak ngerti waktu itu. Papait soalnya udah ngeramal itu, wah nih akan terjadi terang bulan nih gitu. Dan katanya itu purnama katanya. Sempurna, Mas. Purnama itu ya bulan bulatnya gitu kan. Udah kita tidur. Ya kan udah, wah nembangnya itu udah gak enak lah istilahnya gitu. Dari situ kita turun ke kawasan Seleguk. Malamnya Kan apa paginya? Paginya itu, arah Seleguk. Nah di Seleguk ini, anak-anak kehabisan air lagi. Kali ini airnya waktu itu gue pernah dulu diajak namanya Sumur Gantol. Jaraknya sama. Agak jauh juga, lewatin 3 pantai itu ke arah Segoro Anak, ke arah pulang gitu. Kalau kita bilang ke arah pulang. Udah nggak usah banyak-banyak lah mas lah, dua cukup aja ya, 2 ya udah gua tas. Pas di bibir pantai yang mau ke Sumur Gantol itu ketemu lagi nih cewek. Ini cewek mukanya percis banget kayak Dian Permatasari. Oh, yang manis-manis di Batan Ancol. Gua ngenalin dia nih, itu mata-matanya belum, cantik-cantiknya itu. Dan di situ ngobrol sama Papait. Nih Papait di mana aja ada, gua bingung. Tapi Papait bajunya masih baju sama apa baju putih? Kali itu dia pakai baju yang dipakai yang sama tim warna marun. Di situ dia ngobrol, ya kan? Ya gua ngambil air kan itu, ngambil air. Mbak, di sini mbak. Bentar mas, itu ada yang mau kenal sama kamu. Wah, ya namanya kita masih muda ya. Adapun sama cewek cakep gitu ya kan. Boleh aja pak gitu. Itu namanya Kinar. Oh Kinar. Ya, kalau bahasa gua kan Kinang gitu, bahasa istilahnya bahasa manja lah gitu. Apalagi gua kan gagal R kan gitu. Halo Kinar gitu. Salah apa lah gitu. Nah, semenjak dari situ kayak ada yang mantau. Bener aja yang mantau itu, nggak tahu laki itu. 2 orang, yang satu kayak macam-macam panglima gitu. Kayak panglima perangnya itu. Nah, itu kayak bawa kayu itu, dibilang tombak juga kayak bukan tombak, pokoknya kayu sih, setelan-setelan itu lah kerajaan lah. Ya kan, yang itunya 3 itu Trisula gitu. Papait ngabarin gue, kita dalam bahaya. Itu tunangannya Kinar. Waduh, dari situ bol gue kicep. Wah mati gue. Wah gimana ya pak? Udah tenang. Di lobi sama Papait. Ngobrol tuh? Iya, di lobi lagi nih. Ternyata Kinar udah ngikutin gue itu dari mulai Telaga Dowo. Habis Telaga Lele, Telaga Dowo dulu, sebelum Telaga Sap. Udah diawasin? Gua udah diawasin. Dia demen sama gua. Si Kinar ini demen sama gua. Cuman kan kita nggak tahu tujuan kita kesana kan bukan nyari cewek apa gimana kan. Cuman nganterin anak-anak ini paling riset gitu. Udah tuh gitu, mau pas kicap gitu, mediasi dah tuh Papait. Ya kan? Biar nggak salah paham gimana kan gini. Oh, nah, akhirnya gue ditarik. Ada, pulang, masih nggak cerita gue sama Mas Hendro. Itu kayak bibir mau ngomong tapi kayak ditahan, keluh gitu. Akhirnya kita nginep tuh di padang rumput itu di kawasan masih Pantai Seleguk. Itu tapi kalau Pantai Seleguk kan ombaknya kenceng tuh kan, itu kita juga nggak nyaman. Kita nyari di pantai sebelahnya itu, dekat bibir goa. Nah dari anak mahasiswa ini mungkin nyari hiburan apa gimana nih, foto-foto di pantai gitu. Foto-foto lah kita di pantai. Nah pas foto-foto di pantai muncul ini Kinar.
Wah, merinding dulu gua di sini. Tuh, Iya. Naik om. itu mulai. Bang, ini pulau kagak ada orang. Itu siapa? Ditanya tuh. Iya, dari anak mahasiswa ini, salah satu anak mahasiswa ini yang lagi pada moto-moto mengabadikan kita udah pernah kesini loh gitu. Bener. Kan? Iya kan gitu. Lu baru ngeliat, gue udah dari pas camp di Telaga Sap. Masa iya bang? Gue mau ngomong, Nggak enak. cuman takut lu ngedon. Lah itu siapa bang? Muncul lagi ini, yang 2 orang tadi. Di belakangnya. Di belakangnya itu, wah ini siapa bang? Waduh, ini tunangannya. Kata Papait, dia suka sama gue nih perempuan. Wih bang, lu pacarin bang. Siapa yang mau pacarin, lu gila Gitu. no. Kan begitu. Nggak lama muncul yang ratu ini, gue pengen nunduk, gue nggak. Muncul dia ini. Masih naikin kebo apa enggak? Kagak, tiba-tiba gitu. Kayak mau ngawasin, takut gue ribut mungkin ya, apa gimana nih. Ya kan waktu itu kan yang mau ribut pertama ini kan udah dimediasiin sama Papait ini. Jadi kita ditarik supaya pulang, ngindarin lah gitu untuk keributan gitu kan. Ketemu lagi di Nah sini. pas jalan moto memang agak nian juga tuh. Mm-mm. 2 orang ini dari pihak mahasiswa ini dan bertiga sama gue ngeliat itu. Kita kunci dulu. Jangan ada yang Ngomong. cerita, saya bilang gitu. Dia sepakat. Ya bang, gitu. Tapi ini anaknya pada pucat semua gitu kan, balik ke camp pada pucat. Saya ngobrol sama Papait, Pak, ini kayaknya semenjak kita sama bapak ini suasana jadi nggak enak. Oh Papait ini manggil apa gimana sih Pak gitu kan, dia bilang gitu. Mas Hendro sempat denger juga, bingung juga kan lihat gue gitu. Gue negur Papait gitu. Soalnya saya juga pernah kemari dan saya pernah muterin pulau waktu itu, kayak nggak ada masalah, saya bilang gitu. Ini semenjak ada Papait ini kok jadi banyak masalah, saya bilang gitu. Loh, bukan itu yang permintaan kalian? Lah. Mas Hendro, kok tegur, lu minta apaan? Nah. Sama nih bapak, buat mandu kita. Iya, buat munculin binatang-binatang ini kan. Lah, ini sebenarnya orang pawang apa-apa sih, gue bilang gitu. Terus? Iya kan untuk riset kita, ini kebutuhan biar Real ya? Ada. binatang ketemu, segala macam ketemu. Lah, itu bagus. Gue nggak mau ketemu yang begitu-begitu. Emang ketemu Jo? Lah bukan ketemu lagi. Berhadapan. Yang gue balik, lu ngomel, itu gue nginep di pendopo. Lu udah mulai ngaco. Kata Om Hendro. Iya. Lu udah mulai ngaco. Ngaco gimana? Lu tanya anak-anak itu 2 orang. Itu ada cewek. Disusul sama 3. Gue kata gitu. Terus ada nih, ibu-ibu. Ngawasin kita nih. Lu tanya orang, iya. Udah. Wah, udah gaduh itu, suasana udah gak nyaman. Istilahnya udah gak happy dah. Gitu. Mas Hendro kan orang gak percayaan. Bener. Kalau nggak ada buktinya. Akhirnya kita juga bingung juga mau gimana kan gitu. Suasana udah gak enak. Udah mau ngatain lah, mau ngatain dah. Kamera siapin. Mas Hendro kan wah keras juga. Gua bacok nih. Bilang gitu. Dia keluarin goloknya. Iya, gua bacok nih. Mas Hendro kan orang keras juga dia. Dan gak mau ngalah gitu kan gitu. Sama gua juga kadang-kadang suka cekcok mulut gitu kan. Cuman gak sampai ribut. Kalau ribut gua ngalah. Dia juga nian kan tinggi ini kan. Gak sepemikiran lah. Iya gitu. Kalau buat cekcok ya kita cekcok namanya temen kan gitu. Gua bacok dengan. Emang manggil apa aja Pak gitu. Apa itu ya bingung ya kan. Ya orang kita udah kita pulang aja. Hari itu kita pulang kan. Packing. Kita camp terakhir di Inian. Oh jadi Di nggak jadi Sagaranak. nggak jadi ngecamp di situ, backing lagi. Packing ulang. Nah kita mau keluar dari situ kan kita ke hutan lagi nih, lewatin padang rumput segini waktu itu, robos dah tuh kan. Nanti fotonya ada tuh, waktu gua Hendro sama Papait segala macam itu nanti fotonya gue sertain di situ.
Nah, keluar dari padang rumput itu ya, bukan padang rumput, rumputan lah istilahnya apa nih. Oh, rumput-rumput nggak begitu seperti padang, tapi rumput Tinggi lah ya. iya, tinggi segini. Kita terobos sana, muncul lah itu satu persatu. Abis ngelewatin rumput. Iya, kan kita ke pantai lagi, muncul satu-satu. Si Kinar sudah mulai menunjukkan wujud aslinya. Dia itu nggak tahu ya, sebangsa jin, kayak macamnya siluman kayaknya. Muncul, merinding lagi gua. Mumbul lagi. Geblak gua ada. Itu kalau mau bener geblak itu bisa itu. Muncul. Si Kinar udah mulai itu. Di pantai badannya setengah. Lah, Terus itu bukan perempuan ini Mang Jo. yang tadi ngomong temen ketemu. Itu dia. Nah, itu perempuan siapa itu? Yang satu. Papait ngomong, itu ibunya. Dia ingin dijemput ke pulau tetangga. Memang jauh. Kan Pulau Sempu, sampingnya ini, kalau lu lihat di peta ada namanya Pulau Nusa Barong. Nah, si ibunya Ibu Ratu ini bersemayam di Nusa Barong. Nusa Barong. Kinar terjebak di Pulau Sempu. Nggak mau pulang. Iya, dia memang betah di situ. Padahal kerajaannya dia bukan di situ. Di Nusa Barong. Iya, nggak tahu nih memang dia mau menikah. Nih sama yang panglima ini. Yang tadi dikawal ya. Iya, itu. Singkat cerita, si Kinarnya ternyata badannya itu ular. Dari ke bawah ular. Wah, ular. Itu siluman ular. Dan yang dua orang tadi ini ternyata itulah kerbau yang dibawa sama Ibu Ratu. Yang tadi dikendarain. Iya, berubah jadi kerbau. Wah, udah gaduh suasana. Ya kan, Mas Hendro tuh rumah itu. Oh, macem-macem sama gua. Iya. Ya kita mah ngedon. Iya. Ya kan, dihadapin kayak gitu, wah ngedon juga nih. Papa itu udah diam 1000 asa. Papa itu kan dulu pernah diikat dulu sama Mas Hendro. Dulu kan ngambil apa gitu. Ya dulu saling nggak kenal. Saling nggak kenal. Tiba-tiba dia nebang salah satu pohon, diikat sama Sendro, disangkanya pencuri kayu ya di Pulau Sempu. Papa itu diem ya kan, udah kalau Mas Sendro udah ngamuk, diem. Udah satu-satu pada hilang. Emaknya mas natap gue. Bodoh lah kalau misalnya mati lah. Ya kan. Kita udah nggak bisa ngomong dah, kayak darah udah nggak ada dah. Darah udah nggak ada gitu. Wah, kayak diawasin. Kok nemunya kayak gini-gini? Itu siang. Ya bukannya siang sih, hari masih terang. Istilahnya dapin kayak gitu. Nah, tiba-tiba gelap suasana nih. Petir tuh, teber. Waduh, gua ketemu begini, ya kan? Wah, yang begini-beginian, begitu. Alam gua nggak bersahabat, ya kan? Sempet gue pengen ngambil ponco itu, yang ponco gue jadiin bipak yang di atas Gunung Harapan itu kan. Hujan gede, mau neduh, gak ada tempat neduh ya kan, hutan semua. Pas gue sadar, tiba-tiba emak gue megang gayung. Ya gue sadar langsung, lah gue di rumah, basah gue, ngimpi katanya gue. Wah suwe, emak apaan sih orang lagi enak-enak tidur. Lu nggak tahu, udah 3 hari lu tidur. Masa iya itu? Udah mandi sana? Mandi aku udah. Jadi udah 3 hari? Kata mak gua 3 hari. Emang gua saat itu capek bener, Rob. Habis pulang dari sana Sempu itu, sampai ke bawah rumah itu. Sama mau waktu di Sempu gua kisah-kisah aslinya itu nggak ketemu namanya ular gitu kan. Cuman ya memang suasananya sana agak mencekam juga buat gue gitu. Karena binatangnya itu kelawar itu gede-gede waktu itu. Gede-gede kelawarnya itu. Ada yang kelawarnya segede anak ngorok gitu. Gede.
ukuran anak orang 2 tahun lah, anak balita 2 tahun gitu. Tadi yang ketemu ulernya gitu. Itu masuk dimensi mimpi gue itu. Jadi cerita begitu. Nah, gue sempet ini juga nggak percaya juga kan gue nih. Nggak percaya. Habis mandi kan gue makan tuh. Gue ngerokok. Rokok beli di warung tetangga nih di kompleks sono. Bojong Gede itu kan. Bang, lu udah sadar? Kata lu mati. Ah, mati. Mati suri katanya lu. Ah, masa iya? Oh, nggak apa-apa, kecapean kali saya. Itu kan lu udah dibacain tuh sama merbot musola belakang. Masa iya? Wah, udah pada panik ini. Ya mungkin pas lagi gua diiniin, katanya gua terak-terakan. Nah, yang pas ke hari ketiga itu, terak-terakannya itu. Yang mungkin yang pas gua kicep itu. Gua wah, pas gua kicep itu tuh, gua terak-terakan itu. Tolong katanya gitu. Ampun. Nah, itu dia. Mak gue yang masih gue ingatnya gitu. Akhirnya disiram tuh. Udah itu dibacain lah segala macem. Ada yang baca komik, baca Yasin, gue nggak tahu deh. Jadi begitu cerita gue Bang Wewok. Menarik juga ceritanya Bang ya. Kan? Oke, para pelintas jembatan hitam, itu dia kisah yang dialami oleh Om Paki di sini. Dan gue mau bertanya nih Om. Ya, boleh. Pas pada saat baru sampai nih, ya kan? Ketemu di situ, ketemu ular yang pas dikuncir. Ya, yang kan? dikuncir Yang ketahui dikuncir itu. Iya. Nah, itu kelihatan nggak sih panjangnya berapa meter? Oh, panjang itu. Panjang. Kita aja berhenti sempat lama juga ada, bangsa 5 menit kita ada tuh nungguin dia itu. Nah, pas kelihatan mukanya bener-bener muka ular. Ular, memang ular sama gini aja kuncir. Gue inget waktu itu ularnya bebatik. Kayaknya sih ular sanca. Ular piton lah itu. Kalau piton kan batik gitu. Bener. Soalnya batik yang gue kenal. Kalau kobra kan gimana ya? Lebar. Ular yang lain gue tahu lah istilahnya. Ini gede. Kayaknya sih ular sanca itu. Pada saat yang nggak tahu lah nih ya kan. Taunya kan pada saat keluarnya kan desa Bajul Mati. Kan masuk nih. Ada perasaan juga nggak sih aneh kayak nih gue masuk ke dimensi lain nggak sih, kayak diri bertanya-tanya gitu. Sebenarnya gue juga nggak tahu itu ya istilah Bajul Mati. Sempat gue tanya itu Bajul Mati, katanya ada desa di sekitar Sendang Biru itu ada nama desa Bajul Mati itu. Dari cerita zaman dulu gitu ada nggak sih emang bener-bener emang penduduk desanya aslinya? Desanya ada, desa Bajul Mati ada. Tapi di Pulau Sempu itu? Bukan, di desa tetangga mungkin ya, desa tetangga di Sendang Biru. Walaupun gue belum pernah ke sana gitu, tapi gue pernah, Pak, desa Bajul Mati, tahu-tahuan desa Bajul Mati gitu. Ada itu sana tempat prostitusi katanya gitu. Wah, nggak ngerti lah gue. Nah, balik tarik mundur ke 96 kan pernah ke sana nih, ya kan? Kejadian 94. Oh, 94 ngalamin kayak begitu juga gak sih? Oh, kalau 94 dulu alamnya masih bagus, masih rapet. Kita dulu nyasar, bener-bener nyasar itu. Jadi kalau kita mau nemuin terang di pinggir pantai, kalau udah masuk Sempu hutannya itu udah gelap banget itu. Nah, pada saat yang di dalam nih kan malam ya kan, suasana rumahnya seperti apa? Nah, suasana rumahnya nih kalau kita ini kayak syuting-syuting film kerajaan loh, kayak di kawasan Cibubur itu ya. Benar. Ya, kayak gitu-gitu. Cuman memang kagak ada lampu. Kayu semua. Ya kayu. Ya pendopo, bentuknya pendopo gitu. Cuman satu cahaya titik lilin pun nggak ada. Oh, berarti nggak ada penerangan lampu Gelap, obor. kita benar-benar gelap. Tapi kalau di luar tuh kayaknya udah terangnya ya terang-terang kalau malam lah di hutan seperti apa kayak gitu. Tapi sempat ngelihat mukanya dari sosok yang anak kecil yang tadi ngerokok nggak sih? Ya kan gelap ya, gelap. Cuman kita lihat gitu, walaupun segelap-gelapnya kita ngelihat, jaraknya nggak begitu jauh, sekitar 3 meter lah gitu. Mukanya benar-benar muka anak kecil? Anak kecil itu. Ya mungkin tuyul ya nggak mungkin ya kan. Bener. Itu anak-anak. Nah, pada saat yang ibaratnya Ibu Ratu lewat, ya kan semua pada nunduk nih. Kayak kan dia kan gue natap Om Paki ini. Ya kan, tatapan kayak tatapannya ada isyaratnya sih kayak ngeliat gitu. Ya, kayak tatapannya itu kayak gimana ya? Lu tuh milik gua kayak gitu. Kayak gimana sih tatapannya ya? Tatapan kayak pengen munyain. Kayak begitu. Nah, pada saat itu kelihat dia jalan ngilang apa emang masuk ke dalam hutan? Perlahan ngilang di kejauhan.
Nah itu kembali lagi tuh aktivitas. Aktivitas pasar seperti aktivitas biasa ya. Dan gue herannya situ nggak kaku. Kalau andai kata yang di film-film itu kan Masuk dimensi agak kaku, lain, terus iya. dia pucat gitu. Kayak gimana ya? Ya ibaratnya kayak bukan dimensi kita lah Iya, ya. kayak bukan dimensi kita. Ya mungkin ya kalian nih pernah tahu ya, pernah nonton film ya, kalau ada pasar yang bukan pasar dia gitu. Benar. Mukanya pucat, terus pakai kembun, pakai ini gitu segala macam. Tapi ini emang Ini enggak. real. Kayak bener-bener desa yang bener-bener ada di Jawa lah ya. Itu dia. Kayak pasar di Jawa gitu. Pasar di Jawa gimana sih aktivitas jual beli seperti biasa. Biasa. Cuman kalau di pasar tradisional di Jakarta ini kan nggak seperti itu. Benar. Kayak gitu. Nah, baju untuk pakaiannya nih. Pakaian biasa, kayak mbok-mbok gitu. Ya, kayak selayaknya orang Jawa lah gitu. Cuman yang membedakan ini kinar. Membedakan gitu. Nah, Kinar untuk pakaiannya seperti itu. Pakainya kebaya dia. Pakainya kebaya putih. Itunya kuning, kerudungnya itunya pakai kain ya, kain itu. Ya seperti kalau karyawan tiap Jumat lah gitu ya. Karyawan perempuan ya. Kan. Tiap Jumat gitu. Nah, pada saat di Gunung Harapan kan Papait nembang nih. Ya kan? Ada Nah, itu Papait nembang itu kejadiannya bukan mimpi. Nah, sampai ke bawah mimpi juga. Pada saat di Gunung Harapan memang dia nembang. bawa-bawa hiyo gitu. Bawa hiyo. Nah, itu bener. Itu nggak ini dalam mimpi, di alam nyatanya juga pada saat gue riset itu yang di puncak Gunung Harapan pada saat malam dia nembang. Ada kejadian apa gitu, Papait? Enggak. Cuman nembang doang ya udah. Nembang, cuman memang suaranya itu bikin kita merinding juga lah istilahnya gitu. Oke, terima kasih nih Om Jo nih udah cerita di Jembatan Hitam nih. Ya, kan? ya itu aja kisah gue tuh yang paling masih terkenang gitu kan. Udah gue tidur 3 hari. Gue inget waktu itu ya. Waktu itu hari Jumat. Gue pulang tuh, ya kan. Gue bangun Senin. Gue tahu tuh. Pas gue tanya almarhum, memang ini hari apa sih gitu? Ini hari Senin. Oh iya, gue tidur hari Jumat. Masalahnya gue balik dari sana Kamis. Ya, itu di perjalanan kan udah malam Jumat itu ya. Nyampe di Jakarta kan masih Jumat. Benar. Ya, gue menuju pulang ke Bogor itu agak siang. Gue nggak sempat sholat Jumat karena di perjalanan. Di perjalanan ya, itu. kereta. Sampai di rumah, gue sempat mandi, makan, ngerokok, nggak sempat ngopi waktu itu. Kalau ngopi gue malah nggak bisa tidur kan gitu. Namanya ngantuk, ya kan. Gue tidur sore waktu itu. Sore sekitar jam 4 lah gue tidur gitu. Bangun Senin. Jalanan panjang juga ya. Tidur panjang nyatanya. Oke, untuk para pelintas Jembatan Hitam yang ingin bercerita seperti Om Paki atau yang nggak bisa cerita dan ingin ceritanya dibawakan sama kita, gue atau John, langsung aja DM di Instagram Jembatan_Hitam. Dan jangan lupa DM juga di Twitter Jembatan Hitam. Oke, akhir kata gue Fahmi Bewok dan yang di sebelah gue Om Paki Jo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.